Udah mulai, Kak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi meskipun dengan virtual, yaitu dalam pelajaran DPMHP. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mikroorganisme. Pada saat sekarang kita akan membahas tentang mikroorganisme. Next. Sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu mikroorganisme, kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari mikroorganisme. Mikroorganisme atau mikroba adalah organisme yang sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat menggunakan kasat mata. Untuk melihatnya, mikroorganisme memerlukan alat bantu seperti mikroskop atau kaca pembesar. Berarti untuk bisa melihat mikroorganisme yang ada itu memerlukan alat bantu sehingga bisa melihat mikroorganisme, yaitu alat bantunya berupa apa? Berupa mikroskop atau kaca pembesar. Karena apa? Menggunakan mikroskop dan kaca pembesar karena mikroorganisme ini adalah makhluk yang sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat menggunakan kasat mata. Oleh sebab itu, kita harus memerlukan alat supaya kita bisa melihat mikroorganisme yang ada. Next. Berdasarkan klasifikasinya, mikroorganisme dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut. Berarti mikroorganisme itu dikelompokkan menjadi 4, yaitu bisa dikelompokkan sebagai bakteri, kapang, kamir, dan virus. Itu adalah kelompok mikroorganisme yang kita harus ketahui. Ada kapang, ada bakteri, ada kamir, dan ada virus. Next. Selanjutnya kita akan membahas tentang bakteri. Dari keempat bagian tersebut, pertama kita akan membahas dulu apa itu bakteri. Bakteri merupakan suatu kelompok organisme yang memiliki jumlah terbanyak di bumi dibandingkan dengan organisme lainnya. Berarti bakteri adalah memiliki jumlah yang paling banyak di bumi ini dibandingkan dengan mikroorganisme lainnya. Seperti apa tadi? Kan ada 4, seperti virus, kamir, dan kapang. Berarti mikroorganisme yang paling banyak di bumi adalah bakteri karena jumlah terbanyak dibandingkan dengan ketiga mikroorganisme yang lain, yaitu seperti kapang, kamir, dan virus, bakteri adalah jumlahnya yang paling banyak. Jumlah bakteri mencapai dari ratusan ribu, berarti jumlah dari bakteri ini bisa mencapai ribuan, bahkan ratusan ribu, sehingga dikatakan bakteri ini adalah jumlah organisme yang paling banyak dibandingkan organisme yang lainnya. Next.
Sekarang kita akan membahas tentang habitat dari bakteri. Habitat dari bakteri itu ada di bahan makanan, air, tanah, laut, dan makhluk hidup lainnya. Berarti habitat dari bakteri bukan cuma ada di satu habitat, yaitu mungkin kalau manusia ada di tanah, di darat, tetapi kalau ikan, kita bahas ikan dulu contohnya. Ikan itu hidupnya di air, di laut. Tetapi sedangkan bakteri ini hidupnya jadi bahan makanan, bisa hidup di air, bisa di tanah, di laut, dan makhluk hidup lainnya. Bahkan di sekitar kita. Berarti bakteri ini secara tidak langsung sangat bersinggungan terhadap kita. Ada di bagian-bagian kita juga. Ada makhluk hidup lainnya. Berarti kadang bakteri ada di tubuh kita. Kalau misalnya kita tidak bersih, maka bakteri akan berada di tubuh kita dan ada di bahan makanan. Contohnya seperti bahan makanan. Bahan makanan yang bisa dikenai bakteri adalah bahan makanan yang kotor, yang sudah expired, itu sudah bisa terkena oleh bakteri. Di air, air yang kotor, di tanah, laut, dari bakteri juga. Selanjutnya ciri-ciri dari bakteri. Yaitu ciri dari bakteri adalah dapat hidup bebas. Berarti bakteri ini tidak terikat. Berarti bakteri ini tidak terikat. Bakteri bisa hidup di mana saja. Seperti yang tadi, habitat dari bakteri. Habitat dari bakteri itu bisa di bahan makanan, bisa di air, bisa di tanah, di laut, dan makhluk hidup lainnya. Berarti bakteri bisa hidup bebas tergantung dari kemauan si-nya masih saprofit. Parasit dan saprofit hidup dari bakteri itu ada yang berbakteri dan saprofit. Parasit adalah makhluk hidup yang mengambil makanan dengan menginfeksi atau menyerap nutrisi dari organisme lainnya. Kita jangan dulu ambil contoh bakteri karena bakteri itu tidak bisa dilihat. Kita ambil contoh yang bisa kita lihat. Contohnya seperti parasit. Apa tumbuhan yang bisa menjadi parasit? Yang bisa memakan nutrisi dari makhluk hidup lainnya. Yaitu apa? Seperti benalu. Benalu itu bisa dikatakan sebagai parasit. Kenapa? Karena benalu itu memakan apa yang dimakan oleh makhluk hidup lainnya dan merugikan. Kalau misalnya ada yang merugikan terhadap makhluk hidup lainnya, itu bisa dikatakan sebagai parasit karena akan merugikan terhadap makhluk hidup lainnya. Dengan menginfeksi atau menyerap nutrisi dari organisme lainnya. Berarti kalau misalnya seperti benalu oleh makhluk hidup lainnya, berarti itu termasuk parasit. Sedangkan saprofit, apa saprofit? Saprofit adalah makhluk hidup yang mengambil makanan dengan mengurai sisa-sisa makhluk hidup yang mati. Contohnya apa? Seperti jamur. Jamur itu bisa dikatakan saprofit karena mengurai lagi dari makhluk hidup yang sudah mati. Seperti pohon yang sudah mati, yang sudah membusuk, lama-lama itu akan menjamur. Keluar jamur yang kita bisa lihat, keluar jamur karena jamur itu bisa mengambil dari mana? Jamur itu makanan yang diambil dari sisa-sisa pohon yang sudah busuk. Jadinya jamur dikatakan antara parasit dan saprofit. Antara
parasit dan saprofit. Jadi umur berarti umumnya kan itu secara aseksual. Berarti bakteri itu berkembang biak secara aseksual. Apa itu aseksual? Perkembangbiakan secara aseksual adalah perkembangbiakan tambahan melibatkan alat reproduksi sehingga tidak terjadi proses fertilisasi atau pertemuan antara gamit jantan dan gamit betina. Berarti perkembangan dari bakteri itu secara aseksual, perkembangannya secara aseksual berarti tidak memerlukan gamit jantan dan gamit betina. Perkembangan dari bakteri itu secara aseksual karena dengan cara apa? Cara membelah diri. Berarti bakteri itu cara untuk melakukan aseksual yaitu dengan cara membelah diri. Membelah diri dari pertama satu bisa menjadi dua, menjadi tiga. Itu adalah cara untuk berkembang biaknya. Berkembang biaknya apa? Bakteri. Yaitu selanjutnya adalah bentuk bakteri. Bentuk bakteri. Bentuk bakteri itu ada tiga. Yang harus kita ketahui, bentuk dari bakteri ada tiga. Bisa Mohon mohon maaf Pak Rifki, suaranya tidak keluar Pak. Mohon maaf pada siswa kelas 10, pada guru Pak Rifki masih ada gangguan sinyal.